Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan makna akidah secara bahasa, makna akidah secara syar'i, serta urgensi dari akidah yang benar beserta dengan dalil-dalilnya. Baik, kita akan masuk sekarang sumber dari akidah yang benar dan bagaimana generasi salaf atau manhaj salaf dalam mengambil akidah. Sumber akidah yang benar hanya diambil dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena akidah bersifat tauqifiyah. Maksud tauqifiyah itu apa? Artinya akidah itu tidaklah ditegakkan, ditetapkan, melainkan berdasarkan dalil syar'i. Dan dalil syar'i yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan akidah tidaklah diambil dari pendapat atau dari ijtihad. Nah, ini perlu kita jelaskan berulang ya. Biasanya kita sebutkan akidah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu dari kalimat waqafa yuqifu tauqifiyah. Waqafa itu artinya memberhentikan. Kalau waqafa artinya berhenti. Ya, waqafa yaqifu artinya berhenti. Waqafa artinya menghentikan, ai memberhentikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa akidah itu sifatnya berhenti. Berhenti pada apa? Pada dalil. Jadi tidak ada ya kesempatan untuk berpendapat di dalamnya. Jadi nggak ada akidah itu menurut saya. Ya, bukan pula ranah bagi ijtihad. Ya, apalagi qila wa qala. Akidah itu mesti diambil dari sesuatu yang asli, dan sumber aslinya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan saja misalnya beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu perkara yang tidak mampu dijangkau ya oleh indera. Nah, bagaimana perkara yang nggak mampu dijangkau indera ingin diilmui dengan pasti? Katakan saja alam kubur. Siapa yang bisa memberitakan tentang alam kubur tapi bukan dari Al-Quran dan Sunnah? Silakan, Anda boleh melakukan eksperimen, uji coba, silakan pakailah alat-alat canggih. Kira-kira apa yang terjadi di alam kubur? Bisa kira-kira kita dapatkan informasinya? Tidak bisa, Mas. Ya, seandainya kita punya alat, bisa kita tengok. Oh, ini orang lagi didatangi dua malaikat nih. Malaikat Munkar wa Nakir ini. Nah, ini lagi didudukkan nih. Ini lagi ditanya-tanya nih. Nah, habis itu kita kontak aja yuk, Mas. Nanti kok kalau dibilang begini, ditanya gini, jawab begini, Mas.
Nah, kasih aja headset itu ya kan, nah, kupingnya kita ajak ngomong dari dari luar ya kan, bisa kira-kira begitu? Nggak bisa. Jadi diketahui dengan apa? Bi khabaril Quran, bi khabaris sunnah. Kita baru tahu dengan adanya informasi dari Al-Quran. Kita tahu karena adanya informasi dari sunnah. Itulah dalil. Maka kita mengatakan tauqifiyah itu artinya bahwa tidaklah ia ditegakkan, ditetapkan, melainkan berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Itu makna tauqifiyah. Paham? Nah, baik. Maka dengan demikian sumber akidah itu terbatas. Karena ia bukan ranah olah pikir, bukan ranah olah kata-kata kila wa qala, ia hanya terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun menetapkannya, mengimaninya, mengamalkannya. Apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kita berhenti. Nah, tidak mengaku-aku atau menyebut-nyebut. Tidak. Ya, misalnya apa? Tentang nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafs, kita mengartikan itu nyawa. Coba, siapa yang bisa mengabarkan tentang nyawa? Nggak bisa kita mengabarkan, karena Allah tidak mengabarkan. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Coba kabarkan tentang ruh. Allah sudah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku beritakan tentang hal itu kecuali sedikit. Nah, jadi artinya karena akidah ini merupakan amalan hati, penetapannya ada dengan dalil, maka apa yang ditunjukkan dalil kita pun menetapkannya, mengimaninya, menerima dan mengamalkannya. Apa yang tidak, ya jangan. Nah, kemudian lagi yang tahu tentang Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka Allah mengabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Disampaikan kepada Nabi-Nya alaihissalam, dan Nabi-Nya menyampaikan tentang Allah Ta'ala. Kembali kita mengatakan kalau begitu sumber dari informasi menetapkan akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi nggak pakai katanya dan katanya. Kita lihat pada agama selain Islam, itu setiap daerah walau sama agamanya, ia memiliki ciri-ciri. Katakan saja yang di negeri kita dengan yang di India misalnya, sama agamanya, ya, tapi beda-beda. Ya, atau yang di negeri lain sama agamanya, tapi beda-beda. Ya, baik dalam keyakinan mereka dan juga dalam ibadah mereka. Nah, umat Islam, walhamdulillah ya ikhwah, ya, umat Islam dari mana mau kita bilang? Dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari ufuk selatan sampai ufuk utara, Al-Qur'annya sama. Hatta walau satu huruf, walau satu harokat, tidak ada yang beda. Tidak ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin kemudian dia robah alhamdu menjadi alhamda. Hanya robah dari du ke da. Ada yang baca begitu? Nggak ada. Kontan dikoreksi. Ini salah bacanya. Bismillahi
Ada orang baca Bismillahu, dikoreksi enggak? Orang yang baru baca pun bilang, kok lain bacaannya. Sementara kitab yang ada di tangan selain Islam itu bisa jadi tiap daerah beda-beda. Beda naskah, beda bahasa, beda pula tema dan tujuannya. Nah, Al-Quran Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang pelihara. Maka tidak akan berubah sampai akhir zaman. Ya, semua ahli sepakat. Kitab yang tidak ada perubahan di dalamnya adalah Al-Quran. Kitab lain tidak. Kitab lain kadang bisa hilang beberapa. Ya. Nah, ini sumber asli namanya. Oleh karena itu, mengimani, meyakini, mengamalkan apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah Ta'ala, ini merupakan kewajiban. Tidak bisa kita tolak. Yang ada apa? Taslim, terima. Ini sumber kita. Ya, di sumber kita, jadi kita yakini, ya, itulah Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Ta'ala menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan kesatuan kata, dengan kebenaran akidah, dengan kesatuan manhaj. Seperti yang Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya bila umat Islam benar berpegang teguhnya kepada Al-Quran dan Sunnah, benar-benar seperti ketika ia diturunkan, mereka tidak akan berpecah belah. Timbulnya perpecahan itu karena mereka hanya mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Itu problemnya sekarang. Ada golongan yang sukanya hanya perkara sholat saja, kemana-mana dakwahnya mengajak orang sholat. Ada dulu gerakannya hanya zikir saja, kemana-mana ngajak orang berzikir. Ada yang lain hanya ngajak orang kepada sedekah, kemana-mana dakwahnya sedekah. Ada yang tentang peningkatan ekonomi, kemana-mana bicaranya tentang ekonomi. Ada yang bicaranya tentang siasah politik, bagaimana mengambil kekuasaan. Kemudian biidznillah muncullah dakwah salaf di negeri kita. Kemudian orang salaf dibilang, orang salaf itu nggak ada gerakannya. Benar? Pernah antum dengar seperti ini? Orang salaf nggak ada gerakannya. Diam, duduk ngaji aja. Ya, semua perkara yang kita sebutkan itu tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan terwujud kecuali dengan belajar. Ya, makanya ada sahabat mengatakan ta'allam. Fa idza alimtum fa'malu. Belajar. Kalau engkau telah belajar, engkau telah alim, engkau telah mampu, fa'malu, amalkan. Maka wajar kalau Syekh, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Usul Ats-Tsalatsah menyebutkan ada 4. Jadi asas seorang muslim: ilmu, amal, kemudian dakwah, kemudian sabar.
Belajar dulu mas, jangan buru-buru dakwah. Belajar dulu. Nah, kalau engkau sudah alim, walau hanya satu perkara, kau boleh dakwahkan perkara yang kau alim. Yang belum alim jangan. Kemudian ia berdakwah dengan ketidakaliman, dengan kejahilannya, ya, maka mudaratnya jauh lebih besar dari maslahat. Orang yang alim, belajar dulu. Nah, sama dengan ini. Allah katakan bagaimana? Fa imma ya'tiyannakum minni paman tabi'a hudaya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda paman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka akan datang kepada kalian dariku petunjuk. Barang siapa yang berpegang dengan petunjukku, yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Ya, dalam surat Thaha ayat 1, 2, 3. Nah, disinilah ahlus sunnah yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah disebut dengan al-firqatun najiyah, yaitu kelompok atau golongan yang selamat. Ya, dan golongan yang selamat itu kata Nabi, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, mereka yang selamat itu adalah mereka yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku. Ala misli, ya, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku berada di atasnya, demikian juga dengan para sahabatku di atasnya. Ini golongan yang akan selamat. Jadi kalau kita juga menginginkan keselamatan dalam beragama, maka tidak ada bagi kita kecuali mengikuti manhajus salaf. Kenapa? Karena manhajus salaf, mereka mengambil akidah mereka, sumbernya jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi SAW berpegang, mereka berpegang. Baik. Jadi kebenaran sabda Nabi ini telah terbukti. Siapapun mereka, bila mereka membangun akidah selain dari Al-Quran dan Sunnah, misalnya di atas ilmu kalam, atau di atas ilmu-ilmu mantik, atau di atas ilmu-ilmu filsafat, ya, akan terjadi penyimpangan dan perpecahan dalam akidah, sehingga akan tercerai berai, akan retaklah, terpecah belahlah umat Islam seperti yang kita saksikan. Maka jadilah kita golongan yang disabdakan Nabi, addu 'alaiha bin nawaj, peganglah petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan gigi geraham. Berat seperti memegang bara api. Nah, tapi itu pula yang selamat, harus sabar. Baik, ini awal dari pertemuan kita membahas sudah 4 masalah. Yang pertama dari makna akidah secara bahasa, secara istilah, urgensi dan dalil, dan terakhir adalah tentang sumber akidah yang benar dan bagaimana manhajus salaf membangun akidahnya yang benar, dan konsekuensi bagi siapa saja yang mengambil sumber dari bukan Al-Quran dan Sunnah. Baik, ada pertanyaan dalam masalah ini? Ada? Kalau nggak ada, ana yang nanya. Iya, tadi diamanahin sama bapak-bapak panitia. Ini ada 2 Al-Quran baru, masih dalam plastik. Ada 2 buku,
Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dapat hadiah. Tip, nggak ada yang tanya? Nah, monggo. Tunggu Pak, gantian. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi ada bilang kalau Al-Quran itu dari barat sampai ke timur itu sama isinya. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Tapi kenapa ada banyak cara baca yang seperti Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Oh, ya. Sudah. Itu cara baca. Bukan perbedaan dalam Al-Qur'an. Kalau cara baca banyak, apalagi suara dan lagu. Setiap orang beda-beda. Imam As-Sudais beda, Imam Atul Matrudi beda, ya, Mish'ali Rasid beda. Baca Fatihah beda semuanya. Terus apa Fatihahnya beda? Nggak ada yang beda, sama dari satu sumber. Terus yang beda di mana? Ya, dalam melafazkan huruf-huruf yang berbeda. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di atas tujuh huruf. Nah, jadi bukan berarti Al-Qurannya beda-beda. Enggak. Yang beda itu adalah cara membaca. Dan ingat, kita yang nggak punya ilmu cara membaca qiraah selain yang biasa kita baca, jangan ikut-ikutan. Nengok orang baca, enak kali saya ini baca wadduha, kita pun ikut-ikutan wadduha walaili idza saja. Nah, kita nggak tahu ilmunya, cuma sekedar nengok orang, kita pun apal-apalkan. Boleh? Nggak boleh. Cukup yang kita sudah biasa tahu, ya, dengan qiraah yang umum, qiraah hafiz, ya, ini umum yang kita baca, udah cukup. Yang perlu belajar, ada ustadz kita belajar, ustadz. Nggak apa-apa kalau yang alim baca nggak apa-apa, paling awal aja yang heran-heran. Wah, ada baca kayak gini. Nah, itu karena kita nggak tahu ilmunya kan. Nah, demikian kira-kira. Waalaikumsalam. Di luar kan sering Ustaz, asal di anggaran-anggarannya yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Iya. Yes, bagaimana? Oh gitu. Nah, terus Pak? Tidak dalil. Oh gitu. Ada yang lain? Iya. Baik. Kalau yang berdiskusi dengan kita orang yang alim, yang ngerti kaidah usul, usulul fiqh, nggak apa-apa, kita tanggapin. Ya, kita akan sebutkan masadir, ya, masadir selain Al-Quran dan Sunnah. Nah, akan tetapi kalau yang kita hadapi lawan bicara kita sama juga sama kita, nah, sama-sama nggak ngerti usulul fiqh, udahlah, nggak usah bertekak. Karena kalau ditanya, Mas, kias itu apa? Ya, nanti ditanya lagi, muqaranah dalam kias itu apa, Mas? Syaratnya untuk mendalilkan kias itu apa, Mas? Kan harus belajar lagi kita jadinya. Ya kan? Ah, begitu. Kenapa? Ya, ada ulama yang menjadikan 4 sumber, Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian qiyas. Ingat, ada ulama lain nambahi lagi. Ada al-uruf, ada al-masalihul mursalah, ya, ada al-istihsan. Ada banyak ini, di mana ulama-ulama itu memandang ini bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, dalam mendukung, ya,
hujah-hujah yang di atas. Nah, ini belajar usul fiqh. Nanti ada Ustaz Said. Ustaz Said sekali ajarilah kami nih usulul fiqh. Biar sekali-sekali belajar ilmu beneran. Nah, nanti kalau pening jangan ribut, diam aja. Nah, diulang, dibaca lagi. Nah, kadang-kadang kita ambilkan satu di antara usul misalnya. Apa di antara usul misalnya? Al-aslu. Ya, fi syai' al-halal. Pokok asal dari segala sesuatu itu adalah halal. Illa ma dallat dalil ala khilafi. Kecuali adanya dalil yang menunjukkan penyelisihan terhadap kehalalan. Ini usul namanya, pokok. Nanti cabangnya banyak. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari semua perintah itu wajib. Maka nggak usah heran. Ya, setiap ada perintah wajib, ini wajib. Ketika Rasulullah mengatakan autiru, berarti berwitirlah, maka hukum witir wajib. Jangan heran kalau ada yang berhukum wajib. Kenapa? Kembali kepada kaidah asal. Nah, jadi kalau bahasan ini luas. Nah, beda dengan akidah. Akidah nggak pakai kias-kias. Nah, ketika menggunakan kias, Fir'aun bilang, aku Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Karena dia mengkiaskan, menganalogikan bahwa dia punya apa yang dipunyai itu Tuhan. Lihat, raja yang berdebat, debat ya, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Lihatlah kata Allah, ya, ketika Ibrahim menghujjah seorang yang diberi Allah kekuasaan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Rabbku dapat menghidupkan dan mematikan. Dia bilang, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya menghidupkan bagaimana? Orang hidup dibiarkan hidup. Ya, bisa mematikan bagaimana? Orang hidup dibunuh. Coba dia hidupkan yang mati, bisa nggak dia? Nabi Ibrahim kemudian berkata lagi, qala Ibrahim fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ya, Nabi Ibrahim bilang, kalau begitu Mas Raja, Rabbku Allah tabaraka wa taala menerbitkan matahari dari masyriq. Sekarang kau datangkan matahari itu dari maghrib. Apa yang terjadi? Fabuhital ladzi kafar. Merah padam, malu. Kenapa? Habis kata-kata untuk menjawab, menghujah Nabi Ibrahim. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang zalim. Ini contoh. Kenapa dia memakai analogi? Nah, kias. Kenapa mereka menuhankan manusia? Karena analogi. Apa analoginya? Tuhan tidak punya ayah. Ya, Tuhan tidak punya ayah. Nabi pulang nggak ada ayahnya. Nabi Isa alaihissalam nggak ada ayahnya. Ini cocok dijadikan Tuhan. Loh, kok nggak Nabi Adam saja sekalian? Masih kurang. Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada emak. Ya, maka banyak orang nyembah malaikat. Malaikat nggak punya ayah, nggak punya emak. Apa kata orang musyrik jahiliyah? Al malaikatu banatullah.
Malaikat itu anak perempuan Allah. Enggak usah marah. Itulah hasil dari analogi, hasil dari kias. Nah, tapi kalau kita gunakan kias dalam hukum, bisa enggak? Bisa. Mas, ini bukan judi, Mas. Ini sumbangan berhadiah. Ya, yang hidup tahun 85 udah besar, ya kan? Jenenge mbiyen Porkas, diganti dengan SD, SB, sumbangan berhadiah. Nyumbang, Mas, nanti kalau diundi menang dapat hadiah. Oh, nyumbang terus ngarep untuk hadiah. Sama aja mang keprok, Mas sumbang aku, Mas. Nah, nak nomor musing muncul tak kei hadiah. Apa bedanya? Maka ditetapkanlah ini judi. Boleh nggak seperti itu? Boleh, kias dia. Silahkan Anda buat nama apa saja, tapi kalau intinya adalah judi, ya tetap judi. Riba tetap riba. Mas, kami nggak ngambil riba ya, haram riba, Mas. Nah, jadi ini uang administrasi saja. Jadi kalau pinjam 100.000, Mas, bayarnya 110 ribu ya wajar kan, Mas, namanya ada yang nulis, ada yang kerja, uang administrasi. Boleh nggak? Nah, ini, Mas, nggak ada riba. Nggak ada ini cuma bunga tai lincung aja nih, Mas. Maka berubah namanya dengan nama-nama bunga. Boleh. Asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Nama yang kau buat, dibuat pula oleh nenek moyangmu, nama itu tetap sama, intinya sama. Nama mungkin beda-beda, tapi intinya sama. Baik, cukup waktunya, semoga bermanfaat. Ada 4 kitab. Yang pertama, soal pertama, karena ini Al-Quran, kita ambil dulu soal pertama dari Al-Quran. Sebutkan, hafalkan satu dalil saja dari yang kita sampaikan tadi, bahwasanya begitu pentingnya akidah yang benar. Yang paling pendek sekalipun boleh. Monggo, Pak. Surat ayat 10. Coba baca, Pak. Alhamdulillah. Ada SMS dari belakang. Aku monggo, Mas. Anda cuma nyampein doang nih, Mas. Yang kedua, ya. Yang kedua, sebutkan ya 3 dari urgensi akidah yang benar. Nah, monggo. Ya, silakan. Yang pertama, asas. Ya. Yang kedua, syarat dari sahnya amal ibadah. Ya. Ya, pokok dakwahnya para Rasul SAW. Nah, Mas. Wah, yang ambil yang lain ini. Nah, ini ada buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Ini dulu sempat viral banget ini buku ini. Ya. Nah, baik. Pertanyaannya, sebutkan makna akidah secara istilah, secara syar'i. Nanti kalau ingat semua gini jadi, oh iya ya gitu nanti. Yang udah jangan dulu, yang belum. Akidah secara syar'i, gampang banget jawabannya.
Ayo dek. Masa langsung kitab-kitabnya kepada malaikat, baru kitab-kitabnya, baru rasulnya, terus beriman kepada hari akhir, baru kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nggak apa-apa. Nah, khair. Tapi dia apa lagi nanti rukun imannya? Nah, rukun Islam. Ayo, nggak boleh orang tua, anak-anak. Nah, cepat. Yang pertama, syahadat. Kedua, salat. Tiga, masa lompat? Zakat. Terus, puasa. Berbagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh. Boleh juga, ya kan? Ya, bagi yang mampu. Khair. Alhamdulillah. Siapa lu namanya? Namanya siapa? Ahmad. Salam dulu. Taib. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.